Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Eh, Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dapat eh, melaksanakan perkuliahan kembali dalam moda atau platform online dikarenakan memang ya harus begitu yang kita kita hadapi bersama, sehingga yang mestinya kemarin dalam schedule awal kita eh, harusnya bisa offline tatap muka, tetapi pada kesempatan kali ini karena ada edaran dari pemerintah daerah kita online. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat yang dapat melaksanakan semua perintahnya. Selanjutnya, saya pada kesempatan sore hari ini juga mengucapkan selamat kepada Mas Eko Ramdhani. Ya, kita ucapkan selamat kepada Mas Eko Ramdhani yang di akhir tahun 2020 kemarin berhasil menjadi runner up untuk penulisan karya tulis ilmiah tingkat Jawa Barat yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Nah, tentu itu sebagai sebuah outcome dari perkuliahan kita. Saya pinginnya sebenarnya setiap dari kuliah itu menghasilkan suatu produk. Ya, produknya itu bisa kita menulis jurnal bersama atau yang lain. Makanya nanti dalam kuliah ini ya kita harusnya punya karya, kemudian kita publish ke banyak lembaga publikasi. Sebentar, ada telepon sebentar. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Oke. Jadi nanti kita upayakan ada output. Outputnya itu kita dari awal perkuliahan ini nanti di akhir itu kita punya sebuah publikasi ilmiah. Kalau di kelas ini misalnya ada 30 saja, saya pinginnya ya ada 30 jurnal yang kita bisa sebar, kita tulis bersama nanti. Dari judul-judul yang Anda buat, sehingga nanti ya BBC tentu akan memperoleh manfaat dari perkuliahan ini, tidak hanya sekedar Anda belajar dan memperoleh knowledge tentang riset kualitatif sebagai bahan perkuliahan, tetapi Anda juga publikasi ilmiah di jurnal-jurnal baik lokal, nasional, syukur-syukur internasional. Karena kita harapkan bahwa dengan menulis jurnal itu setidaknya bermanfaat pada 4 pihak. Yang pertama tentu ya saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, portofolio dalam konteks ilmiah akan bertambah. Kemudian bagi bunga bangsa tentu akan semakin syiar ilmiahnya semakin didengar oleh dunia luar. Yang keempat, bagi kepentingan akreditasi kampus. Kalau bisa seperti itu, wah luar biasa. Tapi tentu itu membutuhkan keseriusan di dalam proses. Maka sejak awal ya kita harus sungguh-sungguh. Kadangkala memang kita mungkin karena kesibukan para teman-teman yang sebagian besar sudah bekerja dan lain sebagainya, sehingga untuk melakukan portofolio
di setiap akhir pertemuan itu seringkali menjadi tidak efektif. Terutama bagi para mahasiswa yang ingin berkarir di dunia akademik atau dunia formal, ya, tentu publikasi ilmiah bagi Anda akan memberi kontribusi positif. Bahkan kalau Anda pengen jadi dosen, mesti ditanya portofolio riset Anda apa, Anda pernah menulis di mana, kayak gitu pasti ditanya. Karena salah satu dari tridharma perguruan tinggi itu adalah penelitian. Kampus tentu tidak ingin memperoleh SDM yang nggak pernah publikasi atau tidak bisa menulis, karena itu tentu setidaknya akan mengurangi kontribusi terhadap kampus. Di Bunga Bangsa sendiri kita udah punya 12 jurnal ilmiah, gitu. Jadi setiap prodi itu ada. Di ekonomi ada Ecopreneur, di PGMI ada Edubis, di MPI ada Eduvis, di BKPI ada Kausion, di Pasca Sarjana ada 2, ada Eduprof, kemudian Edulit, kemudian di PAI ada Permata, ada Miskah, kemudian di PIAUD ada Hadronah dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda, halo? Punten, itu ada yang mau di ACC nih Pak. Oh, di admit. Ya, sebentar. Ada mau mas? Ya. Oke, sebentar. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Mas, siapa ini Mas? Di Bahtiar. Mas Suhairi ya. Oke, kita lanjut. Mas Suhairi ini wira swastawan, menerima cetak foto ini. Oke. Kita lanjut. Ya, jadi kita harapkan, tolong di mute semua dulu ya, sebentar. Mute. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita harapkan paling tidak kita netes lah. Netes itu ada hasilnya atau istilahnya itu punya output. Kita kalau bisa ya menulis jurnal ilmiah, kita publish kemana aja. Ya, tentu kita cari yang linear dengan prodi kita. Paling tidak kalau kita di kampus kita bisa menulis di Edupreneur. Kalau kita menulis di IAIN Syekh Nurjati itu ada jurnal Al-Amwal. Ya, belum lagi jurnal-jurnal yang lain. Kita upayakan kolaboratif. Kolaboratif itu satu naskah nanti kita garap bareng sehingga nanti di jurnal itu ada 2 nama, nama dosen dan nama mahasiswa, dan itu tentu akan sangat menguntungkan karena nilai akreditasi yang tinggi itu kalau tulisannya itu adalah tulisan-tulisan kolaboratif yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Makanya kalau Anda KPM, yang sekarang KPM itu juga outputnya adalah salah satunya naskah jurnal yang ditulis kolaboratif antara peserta KPM dengan DPL atau dosen pembimbing. Jadi harapannya seperti itu. Kalau kita berhasil, wah tentu ya akan memberi value added, akan memberi nilai tambah bagi perjalanan perkuliahan kita. Oke, saya akan share screen ya. Oh ya, sebelum saya share screen di awal perkuliahan ini, barangkali ada yang nilainya belum keluar
ya tolong segera diurus. Yang nggak keluar itu adalah para teman-teman yang kehadirannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi atau regulasi kampus, yang kehadirannya sangat minim. Nah, maka diupayakan di mata kuliah riset kualitatif ini ya Anda hadir ya paling enggak ya 60% lah, 50% ke atas. Sebenarnya itu batas minim. Di kampus-kampus negeri itu 75%. Kalau tidak hadir 75%, ya apapun alasannya tidak akan ditolerir. Nah, sebenarnya kita masih masih memberi ruang kepada Anda apabila kehadirannya masa ada yang 20%, ada yang 25% misalnya. Apalagi ini sekedar online dan saya mengabsennya itu siapa yang login istilahnya ya. Siapa yang login masuk hanya sekedar hadir itu sudah saya anggap hadir. Tidak sampai ke regulasi yang ketat. Nah, mungkin Anda terkendala sinyal dan lain sebagainya, tetapi ya udah diniati kalau dalam taklim itu ya untuk dapat belajar ada persyaratan-persyaratan yang tetap harus kita penuhi sebagai seorang yang belajar. Oke, jadi mata kuliah pada semester ini itu adalah penelitian kualitatif. Ingat, penelitian kualitatif. Sehingga yang kita bicarakan ya tentang riset-riset kualitatif. Tentu beda dengan mata kuliah sebelumnya yang kita belajar kuantitatif, di mana kita bicara dengan angka-angka. Nah, kalau kita kualitatif, maka kita akan bicara dengan kata-kata. Jadi, data kita adalah data berupa kata-kata yang kita analisis, kita olah menggunakan analisis kualitatif. Oke, selanjutnya saya akan share screen. Ntar lagi proses. Udah bisa dilihat belum? Oke. Oke, kita tunggu. Oke. Oke, terima kasih. Jadi kita pada materi pertama ini akan berbicara tentang penelitian kualitatif. Kita pada wilayah teoritis tentang konsep penelitian kualitatif. Oke, kita langsung ke materi. Apa yang ada di situ itu persyaratan kita dalam perkuliahan ini. Oke, penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif itu bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran informasi sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Jadi filsafatnya itu filsafat konstruktivisme. Artinya apa? Sebuah fenomena itu bisa berarti jamak, tergantung sudut pandang atas peristiwa itu. Dan sudut pandang itu ditentukan oleh konstruksi pemikiran orang-orang yang memandang tentang suatu fenomena. Contoh, fenomena tentang hijab. Sudut pandang syar'i, sudut pandang orang-orang yang
menggunakan pendekatan agama, hijab itu ya sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah habitus yang mencirikan sistem nilai dari kita orang Islam. Itu dalam konstruksi pikiran muslim. Tapi hijab dalam konstruksi pikiran orang-orang yang bergerak di bidang fashion, ya hijab itu bagian dari fashion, bagian dari mungkin berpenampilan, seni berbusana dan lain sebagainya. Itu konsepsi orang-orang yang ada dalam dunia fashion. Konsepsi orang yang dalam dimensi bisnis ya tentu akan berbeda juga. Bahwa karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, maka bisnis di bidang hijab itu menjadi sesuatu emerging market, pasar yang menarik, yang dapat diambil keuntungan dari hijab tersebut. Jadi satu kenyataan itu bisa dipahami berbeda-beda tentang atau berangkat dari konstruksi latar belakang, konstruksi pemikiran, mindset seseorang terhadap sesuatu fenomena itu. Kemudian misalnya tentang bom bunuh diri lah misalnya yang kadang-kala ada. Dalam konteks pelaku mungkin itu jihad. Mungkin ya dalam konteks pelaku. Dalam konteks kita yang hidup dalam moderasi beragama, itu adalah kekerasan atas nama agama. Bagi Densus 88, nah itu adalah teroris. Begitu juga bagi orang lain tentu akan membuat konstruksi pikiran yang berbeda-beda terhadap fenomena tersebut. Jadi kembali kita tegaskan bahwa sebuah fenomena itu dapat dimaknai dengan berbeda-beda tergantung konstruksi pikiran orang. Makanya riset kualitatif itu konstruktivis. Berbeda dengan riset kuantitatif itu adalah positivistik. Jadi yang ada ya itu. Kita lihat apa adanya. Tidak dilihat apa dibalik yang ada. Mahasiswa tidak ikut kuliah. Bagi orang yang menganut aliran riset kuantitatif akan dihitung berapa kali dia tidak kuliah. Tapi bagi orang yang bergelut dalam riset kualitatif, maka akan dicari mengapa dia tidak ikut kuliah, nah, sehingga nanti dikonstruksi menjadi sebuah jawaban. Oh, dia tidak kuliah, ternyata setelah dilakukan pendalaman disebabkan oleh hal-hal tertentu. Nah, itulah bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Oke, sekarang kita lihat tabel di bawah ini. Kita lihat. Nah, ini ada perbedaan penelitian antara kuantitatif dengan kualitatif. Yang pertama, kalau dalam kuantitatif itu ada hipotesis. Ada dugaan sementara terhadap masalah. Jadi setelah ada masalah, kemudian belajar teori, kemudian kita menyusun kerangka berpikir, maka kemudian kita membuat sebuah hipotesis penelitian. Tapi dalam kualitatif tidak. Hipotesisnya itu berkembang. Bahkan ketika penelitian judulnya bisa berubah.
Bahkan setelah Anda diuji, kemudian disarankan oleh penguji, judul Anda berubah. Jadi setelah ujian, judul skripsi Anda berubah. Tidak apa-apa itu, sesuatu yang biasa di dalam riset kualitatif. Tapi dalam kuantitatif itu enggak, sudah pasti. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, ada definisi operasional. Jadi di dalam riset kuanti itu ada definisi operasional. Misalnya kita mau meriset tentang literasi keuangan. Nah, maka kita udah pasti, dimensinya pasti. Yang dimaksud literasi keuangan itu bla 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 bla, sudah dijelaskan. Tapi, kalau di dalam riset kuali, definisinya itu sesuai dengan konteks yang ada. Definisi miskin misalnya, ya harus miskin dalam konteks wilayah yang kita teliti, bukan miskin dalam konteks definisi yang diterapkan oleh Bappenas atau definisi miskin yang ditetapkan oleh World Bank misalnya atau Bank Dunia. Miskin itu definisinya apa? Tetapi kita miskin itu realitas yang ada di lapangan. Oh, yang dimaksud miskin di daerah itu seperti apa gitu. Jadi kemiskinannya menjadi relatif, tergantung kita melakukan penelitian di mana. Yang ketiga, data numerik kalau dalam kuanti. Kemudian kalau di dalam kita adalah datanya deskriptif naratif. Tadi sudah saya jelaskan, data kita adalah berupa kata-kata. Yang keempat, scoring dalam kuantitatif. Yang keempat, scoring. Tetapi kalau dalam kita adalah asumsi dengan referensi yang cukup kuat. Yang kelima, ngukur validitas instrumen itu melalui statistik yang biasanya kita menggunakan PPM atau Person Product Moment. Tetapi di dalam riset kualitatif, validitas itu melalui cek silang dari sumber informasi. Maka kita mengenal istilah triangulasi nanti itu. Apakah benar informasi yang diberikan itu kita tidak hanya mengandalkan satu informan, tetapi juga informan yang lain. Berikutnya, menekankan teknik acak. Maka ada istilah sampling nanti kalau di dalam kuantitatif yang pernah Anda pelajari. Tetapi kalau di dalam kualitatif itu kita mengandalkan sumber informasi yang expert di bidangnya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang adat suku Baduy misalnya, ya idealnya yang kita riset adalah kepala suku. Kita ingin tahu tentang BBC misalnya, ya kita tanya kepada rektor, pembantu rektor, dan lain sebagainya. Bukan tanya kepada staf misalnya. Nah itu berarti kita mengandalkan sumber informasi yang expert. Kemudian di situ masih ada beberapa yang merupakan ciri. Oke, ada agar tidak terjadi bias dilakukan pengontrolan variabel. Ya, ada variabelnya itu dikontrol. Maka di situ ada istilah variabel bebas, ada variabel terikat, kemudian variabelnya itu berangkat dari teori apa, definisinya apa, nah itu serba harus jelas. Kemudian dalam riset kualitatif itu analisisnya logis. Ya, jadi kita berangkat dari common sense, logika umum yang
dapat diterima, tidak berdasarkan logika dari definisi variabel menurut teori-teori tertentu. Kemudian pakai statistik jelas nomor 10. Kalau kita nanti mengolahnya pakai rangkuman naratif. Jadi nanti itu ada reduksi data, ada display data, ada verifikasi. Nanti itu ada di bab-bab berikutnya. Kemudian menekankan penggunaan fenomena kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi ada istilah pembatasan masalah dari sekian banyak variabel direduksi menjadi sedikit variabel yang penting untuk kita teliti saja. Kemudian kalau di dalam kita tidak kita reduksi, jadi holistik. Dari temuan-temuan yang ada itu ya kita kumpulkan serpian-serpian informasi itu. Sehingga nanti kita bisa mengkonstruksi fenomena secara detail, holistik dari banyak informasi yang kita terima. Semakin banyak informasi yang kita terima, semakin bagus. Kemudian manipulasi aspek, situasi, kondisi dalam mengkaji fenomena yang kompleks. Ya. Aspeknya banyak, sudah kita reduksi. Dari reduksi itu kemudian kita membuat sebuah indikator-indikator dari indikator-indikator dari variabel kemudian menjadi sebuah instrumen. Kalau kita menekan sifat alamiah ya sudah. Kalau dalam kualitatif itu apa yang ada yang kita temukan, serpian-serpian itu itulah realitas yang harus kita konstruksi menjadi sebuah temuan dalam riset kualitatif. Jadi intinya seperti itu. Maka kalau di dalam kuantitatif peneliti bisa menjadi the outsider, bisa berada di luar dari apa yang kita teliti. Kita pengen tahu tinggal sebar aja angket, selesai. Nah, tetapi kalau kita pakai riset kualitatif, ya kita harus insider. Kita harus berada dalam fenomena itu. Nah, itu pengantar dari saya tentang riset kualitatif. Nah, nanti berikutnya kita akan bicara apa aja sih riset-riset kualitatif itu. Saya pengen bahwa Anda, ini karena udah maghrib saya percepat, Anda pengen saya itu nanti skripsinya tidak terbatas seperti skripsi-skripsi yang sudah ada yang dikerjakan oleh kakak tingkat Anda, tetapi Anda bisa, ya variasinya banyak riset kualitatif itu. Ada yang namanya fenomenologi, jadi Anda ngeriset dari fenomena yang ada. Ada juga pemikiran, jadi Anda meriset pemikiran tokoh-tokoh, contoh ekonomi syariah dalam perspektif Umar Chapra misalnya, itu akan menarik. Kemudian Anda bisa biografi, contoh biografinya Bu Sri Mulyani, kemudian Anda kontekkan dengan pemikiran beliau tentang ekonomi syariah. Anda bisa melihat pemikiran Muhammad Hatta, nah, seperti itu. Kemudian bisa juga etnografi. Etnografi itu penelitian tentang wilayah-wilayah khusus. Contoh, pandangan suku Dayak Indramayu misalnya, tentang etos kerja Islami itu seperti apa. Jadi kita mempelajarinya semakin luas, jangan hanya sekedar implementasi akad, implementasi pemasaran syariah. Itu udah terlalu banyak skripsi yang ada di kita. Jadi kita perbanyak dengan itu tadi. Anda bisa fenomenologi, bisa etnografi, bisa pemikiran, bisa biografi tokoh yang tentu terkait dengan kajian Anda di bidang ekonomi syariah. Ya saya kira itu
prolog dari saya. Barangkali ada yang bertanya.